Istri menolak ajakan suami, mengapa dilaknat malaikat? Sedangkan suami menolak, tidak dilaknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi banyaknya pertanyaan tentang mengapa apabila seorang istri menolak ajakan suami, kemudian istri akan dilaknat oleh para malaikat. Sedangkan istri yang mengajak kepada suaminya, kemudian suaminya menolak, tetapi mengapa suami tidak dilaknat oleh para malaikat? Jawabannya adalah sangat sederhana. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa seorang suami itu telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala hendak melakukan akad pernikahan, yaitu diwajibkan untuk membayar mahar atau sidak. Mahar atau sidak yaitu mas kawin. Ini yang diwajibkan adalah sang suami, bukan sang istri. Kemudian setelah menikah, Allah Azza wa Jalla juga mewajibkan kepada sang suami lagi. Jadi suami lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah, nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir sandang, pangan, papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, minuman, papan adalah tempat tinggal. Ini semuanya Allah wajibkan kepada sang suami, bukan kepada sang istri. Lalu apa sih kewajiban sang istri itu? Kewajiban sang istri adalah taat melayani sang suami. Taat melayani sang suami. Maksudnya bagaimana taat melayani sang suami itu? Ya tatkala sang suami minta, maka wajib bagi sang istri memberikannya. Wajib lah, karena kewajiban lah kok enggak diberikan, ini bagaimana? Yang namanya wajib itu kan dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Lah wajibannya sendiri lah kok enggak mau, gimana sih? Ya pasti dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bagi sang suami, hubungan suami istri atau jima itu adalah hak. Hak bukan kewajiban. Karena memang sang suami sudah diwajibkan membayar mahar atau mas kawin sebelum pernikahan. Kemudian setelah menikah diwajibkan oleh Allah, Allah yang mewajibkan loh ya, diberikan, memberikan sandang, pangan, papan, yaitu nafkah lahir, nafkah batinnya pendidikan, pendidikan rohani, pendidikan agama. Sekali lagi nih, kalau hubungan suami istri, hubungan badan itu, ini bukan nafkah batin loh, bukan, sekali lagi. Jadi jima itu bukan nafkah batin. Ini yang kadang-kadang salah kaprah, salah makna, salah pemahaman. Jadi yang namanya nafkah batin adalah pendidikan rohani, batiniyah, rohaniyah, mendidik istrinya mengenal ilmu agama Islam. Kadang-kadang ini banyak pemuda di akhir zaman yang merasa bahwa dirinya sudah memberikan nafkah batin kepada istrinya, tetapi maksudnya adalah hubungan badan. Salah. Hubungan badan itu hubungan biologis. Yang namanya biologis, biologi itu adalah badaniyah, bukan rohaniyah. Ya, jadi kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir dan batin. Lahirnya sandang, pangan, papan, batinnya adalah pendidikan rohani. Sedangkan hubungan jima, hubungan badan suami istri itu adalah kewajiban sang istri. Karena kewajiban, sekali lagi, kapan wajibnya? Tatkala setiap kali suaminya minta. Ya. Jadi setiap kali suaminya minta itulah wajib sang istri untuk memberikannya.
Yang namanya wajib nih kan berpahala kalau dijalankan, ditinggalkan berdosa. Sedangkan sekali lagi jima atau hubungan badan itu adalah haknya suami. Karena haknya suami juga bisa menyenangkan hati istrinya, maka bernilai pahala. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulu imra'atahu, apabila mengajak oleh seorang laki-laki, suami maksudnya, imra'atahu pada wanitanya, pada istrinya maksudnya. Apabila seorang suami mengajak kepada istrinya ila firashihi, kepada tempat tidurnya, fa'abat, lalu enggan oleh istrinya, fabata ghadbana, lalu bermalam oleh sang suami dalam keadaan marah, alaiha, kepada sang istri, la'anatha al-malaikatu, maka akan melaknatha, kepada istri, al-malaikatu, oleh para malaikat, hatta tusbiha, sehingga masuk waktu pagi oleh sang istri. Jelas karena memang hubungan badan atau jima adalah kewajiban sang istri. Sekali lagi, kewajiban sang istri. Kapan wajibnya? Ya ketika sang suami minta haknya, harus diberikan begitu. Akhraju al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 3237. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1436. Wa an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di dalam persetubuhan salah seorang kalian, shadaqatun, yaitu sedekah. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami ini mendatangkan syahwatnya dan masih ada di dalam syahwat itu suatu pahala? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wajrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya seorang suami itu meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah ada di dalamnya itu suatu dosa? Ya seperti itu juga kalau seandainya sang suami meletakkan syahwatnya itu di tempat yang halal, maka di dalamnya ada pahala. Ini adalah pahala yang luar biasa, menyalurkan syahwat tapi berpahala, yaitu sang suami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya yang halal, maka terhitung sedekah. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 1006. Demikianlah jawaban kami, semoga menambah manfaat dan barokah kepada kita semua fitini wa dunyul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.